Makin panas. Gatot tantang Menteri Agama. Tangkap saya. Sayalah yang makar. Ini reaksi PA212, Tengku Zul, dan gerombolan Denny Siregar. Gatot Nurmantio. Saya, pembina Murojaah Hafiz Quran. Jadi, kalau pemerintah mau menangkap, tangkap saya dulu. Sayalah yang makar. Kalau itu yang Anda anggap makar. Tapi, mengapa Anda tidak mengecam pesta gay? Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, marah atas tudingan Menteri Agama Fakhrul Razi yang menyebut radikalisme masuk masjid melalui orang berpenampilan menarik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang baik atau hafiz. Gatot menegaskan, jika pemerintah menangkap para hafiz atau penghafal Al-Quran, dia akan pasang badan. Sebab dia adalah pembina Murojaah Hafiz Al-Quran. Saya ingatkan, pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap, saya mengadakan murojaah oleh 1000 Hafiz Al-Quran dengan tema memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa ini. Kata Gatot, berapi-api saat berpidato dalam acara deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami di rumah Jumhur Hidayatul di Bandung, Jawa Barat, Senin 7 September. Dan akhirnya, saya jadi pembina Murojaah Hafiz Al-Quran. Jadi, kalau pemerintah mau menangkap, tangkap dulu saya. Sayalah yang makar. Kalau itu makar, tambah Gatot dengan suara meninggi, seperti dikutip dari pojok1.co.id. Gatot heran dengan sikap yang menyudutkan para penghafal Al-Quran. Dia tidak bisa membayangkan apa jadinya jika tidak ada Hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran itu yang melindungi Al-Quran, mengamankan Al-Quran. Bayangkan, kalau tidak ada Hafiz Al-Quran, Al-Quran diganti kalimatnya, isinya diganti. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, tegas Gatot. Pada kesempatan itu, Gatot mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melalui koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami. Saya dan kawan-kawan, semua ini berhutang kepada negara ini, bangsa ini. Kalau kita tidak melakukan, tidak bangkit, tidak bersama-sama, kita bersalah, kita berhutang, ucap Gatot. Yang aneh adalah Islam dikecam, tapi gerombolan Denny Siregar tidak mengecam pesta gay. Gerombolan Denny Siregar tidak mengecam pesta gay di apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pasca penangkapan peserta gay oleh kepolisian, gerombolan Denny Siregar tidak ada yang mengancam kegiatan kelompok homo tersebut, kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada Suara Nasional, Jumat 4 September. Menurut Rahman, gerombolan Denny Siregar lebih suka memprovokasi isu Islam radikal, khalifah, maupun pembelaan terhadap Presiden Jokowi. Gerombolan Denny Siregar mendukung RUU Omnibus Law, Undang-Undang KPK hasil revisi, paparnya. Kata Rahman, publik sudah mengetahui arah ideologi gerombolan Denny Siregar. Ideologi gerombolan Denny Siregar hanya uang, mengabdi penguasa, dan mengadu domba sesama anak bangsa, jelas Rahman. Polisi menggerebek pesta gay di The Kuningan Suite, Jakarta Selatan, saat para peserta sedang melakukan berbagai permainan atau games. Hal itu terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya, Kamis 3 September hari ini. Oleh karena itu, Tengku Zul tidak tinggal diam. Kemenak ditantang berikan data ceramah Ustadz yang lahirkan radikalisme dan terorisme. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, masih mempermasalahkan kebijakan Kementerian Agama yang akan melakukan sertifikasi kepada para pemuka agama. Dirjen Bimas Islam Kemenak RI mengatakan, sertifikasi ulama untuk mencegah terorisme, tulis Tengku Zulkarnain di akun Twitternya, Senin 7 September. Dia lantas meminta kementerian yang dipimpin Fakhrul Razi itu memberikan data
soal ceramah ustadz atau ulama yang kemudian melahirkan radikalisme dan terorisme. Coba sebutkan ceramah ustadz atau ulama mana yang di mana telah melakukan dan kemudian melahirkan radikalisme dan terorisme. Coba berikan datanya dulu, pintanya. Tengku Zul kemudian menduga pihak Kemenak berupaya memojokkan ustadz tanpa data yang pasti. Jangan pandai-pandaian menuduh, ungkapnya. Sementara itu, Kemenak menegaskan program penceramah bersertifikat bukan sertifikasi profesi seperti dosen dan guru. Program ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas penceramah. Penceramah bersertifikat ini bukan sertifikasi profesi seperti sertifikasi dosen dan guru. Kalau guru dan dosen itu sertifikasi profesi, sehingga jika mereka sudah terverifikasi, maka harus dibayar sesuai standar yang ditetapkan, kata Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin dalam keterangan tertulis di situs Kemenak, Senin 7 September. Kalau penceramah bersertifikat, ini sebenarnya kegiatan biasa saja untuk meningkatkan kapasitas ceramah. Setelah mengikuti kegiatan, diberi sertifikat, sambung Kamarudin. Kamarudin menyatakan, penceramah bersertifikat sama halnya dengan program peningkatan kapasitas penyuluh agama dan penghulu yang dilakukan Dirjen Bimas Islam. Untuk diketahui, saat ini ada sekitar 50.000 penyuluh dan 10.000 penghulu di Indonesia. Tak tinggal diam, PA212 pun angkat bicara. Menteri Agama harusnya urusi penista agama. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212, Novel Bamukmin, menilai sertifikasi penceramah atau dai hanya akan memicu gesekan. Ironisnya, gesekan itu terjadi di antara para dai itu sendiri. Demikian disampaikan Novel Bamukmin saat dihubungi Pojok 1 ID, Senin 7 September. Ini malah menak Fahru Razi mengadu domba para dai dengan dikeluarkan sertifikat, kata Novel. Karena itu, anak buah Habib Rizik ini lantas mempertanyakan pemahaman Menteri Agama terhadap Islam. Hanya di rezim ini, seorang Menteri Agama paling parah gagal paham dalam agamanya sendiri, kecam Novel. Harusnya, kata Novel, Menak mengurusi para penista agama yang kian hari semakin marak di Indonesia. Padahal, tugas Menak harus mengambil sikap saat ini untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk segera membuat langkah tegas terhadap para penista agama dan pendukungnya, sambungnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?